Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini kita intern ya untuk grup 7 sekawan ya. Nah ini baru hadir 3 sekawan ya. Alhamdulillah pada hari ini bisa juga kita bermuajahah ya, bertemu tatap muka. Tadi sudah makan, ada yang makan soto ceker, ada yang makan soto apa tadi itu? Gulai sapi. Saya makan pangsit tadi ya. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini ya, menjadi ada tindak lanjutnya ke depan dan bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Kali ini kita kan udah memasuki bulan suci Ramadan ya. Kita minta tanggapan dari yang kita 3 ini yang hadir, gimana mensikapi nisfu Sa'ban tuh. Dari Ustaz Roni, Ustaz Burhan, gimana itu kira-kira menghadapi Ramadan lalu adanya nisfu Sa'ban. Betul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul kembali nih. Kawan lama kita. Kawan banget ya. Lama banget. Kan udah lama, hampir lebih 10 tahun kali ya. Kita berpisah dengan punya dengan punya kesibukan masing-masing. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di studio mini ini. Walaupun belum komplit ya. Walaupun belum komplit, masih beberapa orang saja. Jadi kurang 4 atau 5 kawan kita yang masih sibuk barangkali ya. Sibuk belum bisa meluangkan waktu. Ya, belum dapat meluangkan waktu. Sibuk dengan keluarga barangkali, sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan yang lainnya. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bermuajah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga kita sampai Muhammad Muhammad wa alihi. Ya, dalam kebiasaan aja ini mah, kalau di Betawi itu kebiasaan. Sebenarnya bukan sunnah, bukan kewajiban juga. Malah nisfu Sa'ban biasanya orang-orang Betawi dulu nih di satu musola atau masjid untuk baca yasin, tahlil dan tahmid. Baca yasin utamanya untuk niat-niat tertentu, yaitu dengan wasilah surat yasin barangkali ya. Ya, ini memang tradisi aja, bukan sunnah ataupun wajib kalau menurut Anda. Kita minta kepada Allah melalui surat yasin. Jadi sebelum kita baca surat yasin, kita niatkan bahwa saya mau baca yasin ini untuk keperluan ini barangkali gitu ya. Jadi surat yasin itu sebagai wasilah, misalnya biar rezekinya banyak, lancar dan berkah biasanya itu. Untuk apa? Untuk menunjang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ibadah-ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, yang wajib maupun yang sunnah ya. Jadi dengan ya permohonan itu umur yang panjang berkah, kemudian rezeki juga yang berkah, untuk menunjang ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah. Begitu sih utamanya kalau orang-orang dulu mintanya. Jadi baca yasin pertama misalnya minta dipanjangkan umur, misalnya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, kemudian minta Disampaikan juga sampai bulan Ramadan. Ya, disampaikan pada bulan Ramadan. Ntar begitu bulan Ramadan sampai hari itu udah nggak ada, jangan. Langsung disampaikan bulan Ramadan, lebaran kan ngikut. Ya itu. Kemudian ya itu minta rezeki yang halal, yang mereka buat apa? Buat menunjang ibadah-ibadah yang ditunjang dengan harta ataupun rezeki, seperti bersedekah, berzakat, berinfak dan lain sebagainya yang perlu untuk
mengeluarkan dana ataupun materi. Jadi mintanya rezeki yang banyak, yang berkah. Kemudian permintaan selanjutnya barangkali kita ditetapkan gitu iman dan Islam kita. Dan ketakwaan Ya, iman dan Islam ditetapkan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya begitu. Biasanya dulu orang-orang dulu tuh, orang-orang ya termasuk saya orang dulu nih. Umurnya hampir 50, jadi termasuk orang dulu juga. Jadi tahulah pengalaman bagaimana orang Betawi dulu ketika semarak menyambut malam Nisfu Saban, juga semaraknya nanti malam bulan Ramadan, kemudian semarak juga ketika menyambut nuzulul Quran yang sudah ya kalau di tempat-tempat kita udah ini anak jarang temuin udah ya jarang. Di situ sebenarnya di malam-malam kayak malam nuzulul Quran, terus malam ada kunut dulu. Kalau di kampung kamu ada doa kunut malam 16 itu kumpul untuk satu tujuan yang sama, yaitu baca doa kunut. Kemudian setelah selesai sholat tarawih biasanya ada tausiah, kemudian habis itu ketupat bareng-bareng tuh, makan ketupat dulu. Tapi dulu sekarang udah hampir nggak ada ya, udah hampir punah. Sebenarnya tujuannya baik untuk silaturahmi, untuk bertemu itu kumpul. Kan jarang-jarang kalau kita ketemu habis sholat misalnya, biasanya habis sholat tarawih, habis doa terus langsung pada pulang. Yang pulang yang masing-masing udah, yang mau lanjutin buka puasanya buka lagi di rumah. Tadarus Iya, tadarus gitu. Jadi nggak kumpul. Nah, di momen-momen tertentu kayak malam mau kunut itu biasanya kumpul. Malam nuzulul Quran tuh dulu biasanya kumpul. Tapi sekarang udah jarang. Orang tua dulu juga udah nggak ada banget ya. Betul. Jadi orang tua dulu udah nggak ada, almarhum semua. Generasinya tinggal kita yang muda-muda. Kita masih muda ya? Masih muda. Masih bisa lanjutin tuh betulnya. Gimana Bang Burhan? Satu hal nih, gimana? Masih untuk menyambut Nisfu Saban. Ya, bulan Ramadan. Nisfu Saban itu pengampunan penuh, bulan penuh pengampunan. Oh iya. Di situ kita banyakkan doa, dan istighfar kali ya. Istighfar. Zikir. Baca Yasin sih. Ya. Baca Yasin itu juga sebenarnya bukan untuk di bulan ini Nisfu Saban. Nisfu Saban aja, iya. Cuma itu dianjurkan apa gimana ya? Iya. Jadi nggak terpaku di malam Nisfu Saban aja baca Yasin ya. Iya. Di malam-malam lain sih boleh juga. Iya. Ya doa apa? Karena kalau nggak salah itu malam itu sebenarnya malam Nisfu Saban itu segala amal ibadah manusia diangkat katanya tuh. Wallahualam ya, saya belum ini nih. Itu hadis apa cuma itu aja? Antum pernah dengar nggak kalau malam Nisfu Saban itu malam diangkat segala amal ibadah kita? Antum pernah dengar nggak? Dengar? Iya. Belum sih. Belum ya. Iya, baru kata ulama. Iya. Pengampunan ya, banyak. Jadi banyak beristighfar di malam itu ya. Malam Nisfu Saban. Iya. Banyakin juga sholat sunnah kali ya. Iya. Ya, berzikir. Terus bertadarus juga boleh juga ya, bukan jangan cuma bulan Ramadan doang ya. Oke, jadi semarak menyambut Nisfu Saban ya. Itu memang benar tradisi orang nenek tradisi orang tua kita dulu, dan di situ juga memang kebaikan tuh memang ada. Pertama kita baca Yasin, berkumpul di situ untuk silaturahim. Kedua ada niat untuk agar kita benar-benar ibadah itu bisa optimal gitu. Optimal ya. Dengan begitu kita minta doa seperti panjang umur, murah rezeki, halal,
bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk, Betul. terus juga bisa berinfak, ya. Karena untuk menyambut Ramadan tuh memang penuh persiapan yang baik gitu Ya, betul. Baik mental, materi, sehat juga ya, mental ataupun materi ya. kesehatan juga perlu, karena kalau kondisi kita sakit, kita puasa juga kayaknya ibadahnya belum nggak optimal. Nggak gitu, optimal, ya. betul. Nah, itulah mungkin inti dari Nisfu Saban tuh dari orang nenek orang tua kita seperti itu. Iya. Cuman memang sekarang nih, emang Bang Yoyon, Ustadz Roni, Ustadz Burhan udah agak hilang nih. Ya. Iya. Kita sebagai penerus-penerusnya, ya sebenarnya kalau dihidupkan lagi seperti itu sih bisa gitu. Bisa sebenarnya kalau gitu. Cuman actionnya aja mungkin Iya. yang belum ada gitu kan. Belum ada. Harusnya dikumpulin lagi kayak grup 7 sekawan nih. Nah, kita punya bentuk sendiri gitu. Sama di sini nanti ada yang dari mana mau Nisfu Saban mana nih agar bisa banyak. Intinya yang kita baca adalah Al-Quran. Nah, kita baca doa yang sesuai dengan Doa yang Rasulullah. baik-baik ya. Bisa juga dengan Al-Surat. Iya. Doanya juga yang baik. Yang nggak ada bid'ah sih sebenarnya. Nggak. Iya. Karena biasa. karena kebaikan gitu ya. Kebaikan. Satu contoh. Kalau kita habis sholat zuhur nih, sholat zuhur, nah habis itu kita baca Quran boleh nggak? Boleh. Rasulullah ngajarin nggak habis sholat zuhur terus baca Quran? Belum ada kan contohnya? Belum ada. Belum Tapi ada. nggak ditentuin bulan itu. Nah, tapi itu nggak bid'ah karena itu kebaikan. Kebaikan, Nah, betul. Nah, itu jadi contohnya ketika kita melakukan kebaikan, yaitu Allah, Rasulullah juga nggak Nggak melarang. nggak melarang. Yang dibilang bid'ah itu kita harus di bulan ini harus begini gitu karena belum Iya. ada. Belum ada Artinya perintahnya. ditetapkan gitu ya. Kalau kita tetapkan ini wajib baca Yasin Wajib. pada malam Nisfu Saban. Saban. Misalnya dibilang wajib ya. Wajib. Itu nggak boleh itu. Itu ya. udah masuk ke hukum tuh kalau kayak gitu ya. Iya kadang Udah masuk ke hukum kan berarti ya. Kalau udah wajib kan ada hukum. Iya. Ya, sunnah pun udah masuk hukum. Iya. Sunnah gitu. cuma dianjurkan, Nah, bukan Sebenarnya diwajibkan. baca Yasin bukan sunnah pada malam hari itu. Dianjurkan. Karena untuk mengisi malam Malam-malam Nisfu Saban Nisfu itu Saban. dengan zikir, doa dan sebagainya. Dan termasuk baca Yasin barangkali. Ya karena tradisi orang Indonesia lahiran kadang-kadang lagi acara haul bacanya Yasin. Yasin. Ya. Terus kematian bacanya Yasin. Yasin. Orang sakit mau acara mau rawuhan bacanya Yasin. Baca Yasin. Ya udah tradisi Yasinan gitu. Iya, Malam tradisi. Jumat Yasin, Yasin. gitu. Dia nggak pernah yuk kita ini yuk Al-Waqiah. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Malam Jumat Al-Waqiah udah nggak ada tuh. Nggak ada. Yang tradisinya dari orang tua kita dulu Yasin. Yasin. Padahal Rasulullah ngajarin kalau malam Jumat Baca Al-Kahfi. Al-Kahfi, Al-Waqiah. Al-Waqiah, Al-Kahfi, Iya. Al-Kahfi itu. Kenapa? Sekarang yang keluar banyak yang tren tuh, yuk malam Jumat nih kita Yasinan gitu. Iya. Nah, bisa gitu kenapa tuh? Bang Burhan sama Roni. Kenapa tuh? Ya malam Jumat nih, Oh. orang bilang, yuk Al-Kahfihan yuk. Yasinan. Nggak ada. Tapi yuk Yasinan Yasinan. yuk. Kenapa tuh? Ya itu karena tradisi orang-orang dulu. Ah. Tradisi aja. Kalau Berbenturan nggak kira-kira dengan yang Rasulullah ajarkan dengan tradisi orang tua kita dulu. Nah orang tua itu rujukannya kemana tuh kok bisa Yasinan gitu? Nah, itu. Kan Rasulullah Iya. ngajarin Al-Kahfi gitu. Iya. Gimana tuh? Sejarahnya nggak tahu tuh gimana tuh. Yang mewajibkan surat ini surat itu ya Nah, itu bid'ah. ya. Iya kalau ada. Ya. Tapi kalau terserah mau baca surat Yasin, surat Al-Kahfi, Al-Waqiah lah gitu. Iya. Emang ada sih di apa? Wallahualam hadis apa bukan ya? Abang siapa membaca surat Yasin Yasin. pada malam Jumat maka diampuni segala Nah, dosa-dosa. Itu Allah mungkin dari situ, Dari situ orang kayaknya. tua kita karena dia menemukan faidah atau fadilah-fadilah yang baik di surat Yasin. Di surat Sebenarnya Yasin. Al-Fatihah juga ada fadilahnya paling Ada, besar kan. banyak banget. Kalau Kalau Fatihah banyak banget. Padahal itu fadilah. induk ibu dari Iya. Quran. Iya.
yang dia tahu mungkin yang gurunya aja surat Yasin nih baca Iya, ini dia apa dia baca surat dia dikasih tahu tuh. Iya. Jadi guru-guru ini nurunin. Nah sedangkan Al-Kahfi dia Apa? mungkin lo ketemu. Jadi Benar, belum ada yang mungkin, jelasin. bisa Kalau- jadi begitu. Bahwa kalau malam Jumat disunahkan malam baca Al-Kahfi sebenarnya. Iya. Hanya guru orang-orang tua kita dulu mungkin belum disampaikan kali ya, atau baca Al-Kahfi panjangan kali ya, apa gimana? Bisa jadi banyak. Baca Al-Kahfi Sama-sama hampir panjang sih sebenarnya. Iya, mau hampir mau 1 juz. Bahkan orang-orang tua dulu surat Yasin lebih hafal. Itu. Tapi huruf dibaca ya tahu. Nggak bisa. Kalau surat Baca Yasin tahu. hafal. Kenapa itu? Benar. Hebatnya surat Yasin. Iya. Tapi intinya kita mulai garis merah bahwa apapun kondisinya bagaimana dibaca surat itu memang Al-Quran itu nggak ada salahnya. nggak ada buruknya, kebaikan semua. Yang penting jangan niatnya mungkin yang salah, dia niat baca surat Yasin buat meret siatu, buat meret si ini, nah itu yang niatnya salah tuh udah gugur, nah kan satu contoh gitu. Itu biasanya di surat Yusuf. Pengen anaknya kayak surat Yusuf. Iya. Tapi kelakuannya kayak ini udah keluar bukan cakep ganteng kayak Yusuf, kayak kaleng kerupuknya. Iya, begitu kita barangkali ya yang dapat kita ambil ya dari nanti malam nisfu Sya'ban itu, bahwa menurut Anda sih itu nggak disunahin, nggak diwajibin, tapi malam nisfu Sya'ban itu yang Allah anjurkan adalah mengisi dengan kebaikan-kebaikan, zikir dan doa, terus berbanyak sholat sunnah, mungkin juga sedekah atau baca Quran. Nah, baca Quran itu diterjemahkan oleh orang-orang dulu barangkali baca Yasin. Yasin kan termasuk Al-Quran juga. Al-Quran juga. Iya. Itu. Makanya orang tua dulu dan sampai sekarang anak-anaknya tuh ya istilahnya ngikutin aja, ngekor. Iya. Apalagi anak-anak yang sekarang nih nggak tahu boro-boro Yasinan ya. Iya. Tapi masih mending sih kalau ada acara kayak gitu, ya ada anak-anak muda kumpul ya bisa baca. Masih mending. Iya. Nah sayang lagi tuh boro-boro Yasinan. Iya. Ya mungkin Bang Burhan ada yang mungkin sampaikan lagi. Inti dari nisfu Sya'ban itu. Termasuk Ramadan juga kali ya. Iya. Karena memang kita gembira sekali dengan datangnya tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tamu yang kita tunggu-tunggu bagi orang yang imannya benar nih, Islam yang benar-benar dia paham banget dengan ibadah gitu kan. Nah, dia pasti tunggu-tunggu gitu. Lain dengan Islamnya yang KTP ya, wah udah Ramadan lagi nih katanya. Gua nggak bisa kopi pagi-pagi nih. Siksaan gua nih. Beda. Nah, yang ditunggu-tunggu sama orang-orang yang imannya yajid yang bagus tuh, meningkat, ya tunggu-tunggu ya kan. Ada Ramadan itu bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan pahala, bulan diturunkannya Al-Quran. Dia benar-benar persiapkan itu. Dengan begitu dia sambut tuh Ramadan itu dengan nisfu Sya'bannya semangat ya kan. Ya ketika nanti Ramadan bagus memang sambutannya sebelum Covid ya. Ya kalau nggak ada Covid-19, duyun-duyun. Pokoknya 5:30 aja udah rame ya. Penuh itu masjid ya. Penuh. Sampai keluar-keluar. Ya jangan sampai nanti nisfu Sya'bannya banyak zikir, nanti pas bulan Ramadannya malah berkurang, bisa lebih ditingkatkan lagi, mengisi qiyamul lail. Memang sih kita yang sudah gitu Bang Burhan. Jadi begitu sini nisfu Sya'ban banyak ya kan. Begitu habis nisfu Sya'ban selesai nih baca Yasin 3 kali pulang, sholat Isya-nya nih sampai maju sampai depan. Kosong ya kan. Nah, tarawih mulai lagi, penuh lagi tuh. Sampai nggak muat, besok-besokan. Iya. Seminggu 2 minggu, sampai depan lagi maju gitu. Ya. Maju. Apalagi udah 10 malam terakhir. Nah, makin maju. Udah ada yang ke mall, ada yang ngibukin pulang kampung. Iya, banyakkan di mall. Nah, tradisi itu harusnya dihilangin tuh. Kalau mau beli baju sekarang. Nah, ini yang bagus nih. Tadi ada yang share kawan-kawan, saudara-saudara, kalau mau ada himbauan, yuk ada yang ngajak, yuk kalau mau beli baju buat Lebaran dari sekarang, supaya apa?
supaya malam 10 terakhir itu jangan kelewatan. Nah, konsentrasi nggak pecah. Iya, konsentrasi nggak pecah untuk ibadah aja. Bagus tadi imbauan saya suka tuh. Bagus Iya. Harusnya syiar Ramadan tuh syiar ibadah kan, Iya, bukan syiar ke mall. Iya, Nah, karena memang godaan-godaan tarikan-tarikan dunia itu seperti itu. 10 malam terakhir Allah memberi diskonan berapa kali lipat dibandingkan semua. Iya. Mal-mal latah juga gitu. Gue beli diskon lagi, wah semua diskon. Jadi Lagi mau begini nih, Allahu Akbar. Ada yang apa? Mal sana lagi diskon, wah hati-hati. Konsentrasi pecah. Itu tuh gangguan seperti itu. Kuat-kuatan syiar. Kuat-kuatan. Mana nih kita nih kan? Itulah banyaknya godaan di bulan. Banyak syiar Ramadan tuh bukan cuma ibadah yang kelihatan aja, seperti ya sedekah itu juga kan syiar juga. Iya betul. Ya sedekah. Oke lah ya. Bagian apa namanya? Buka-buka. Takjil. Itu juga syiar. Bisa nanti 7 sekawan ini kita minggu kedua lah ya kalau bisa minggu kedua ya mudah-mudahan Satroni di sana ada sedikit apa gitu Burhan saya juga siapin nanti dikumpulkan ketika ini ada sesuatu nggak tiap hari lah jadi mau hari Sabtu mau hari, pas minggunya gitu minggu sore kita keluar nah kita shot gitu dari situ bisa itu jadi amal tambah juga buat kita di hari kiamat nanti. Nah mudah-mudahan nih 7 sekawan nih bisa dengar ya keinginan kita nih grup ya. Jadi pesannya nih terakhir buat dari Ustadz Roni buat grup 7 sekawan nih untuk program Ramadan ya. Jadi untuk 7 sekawan ya atau 8 sekawan 7 iya 7 ada waktu ya ayo dah sempetin waktunya buat kita jangan cuman berlomba dalam orang-orang berlomba dalam kemaksiatan. Kita juga berlomba-lomba dalam kebaikan ya diantaranya itu kalau kita punya sedikit kan kalau sedikit lama-lama jadi banyak. Iya, dari sini sedikit. Nah, kita kumpulin. Allah nggak lihat itunya, tapi kalau bagaimana kesungguhan kita untuk kesungguhan kita untuk berbuat baik, beramal soleh. Bolehlah kita sedikit ikhlas, banyak lebih ikhlas bagus lagi. Gitu. Sedikit ikhlas, banyak lebih ikhlas. Harusnya. Mantap. Jangan udah sedikit nggak ikhlas. Iya, itu jelek banget ya. Ya mendingan nggak usah ngasih sekalian kalau begitu ya. Nggak usah ya. Iya, boleh juga kita pikirin untuk satu iftar jamaah, kemudian yang kedua itu iftar bagi takjil ya. Mungkin di sini lampu merah jauh ya. Ya dekat-dekat aja. Pertigaan mau keluar. AK itu banyak ya kendaraan yang kalau sore pasti melambat. Itu di situ barangkali kalau kita punya insya Allah punya ini niat ya niat kita berlebih barangkali ya nggak harus banyak sedikit banyak dulu bagus pokoknya seminggu sekali nggak apa-apa lah minggu kedua minggu ketiga minggu keempat gitu. Iya itu barangkali. Mungkin kalau minggu keempat mungkin orang konsentrasi untuk 10 malam terakhir ya minggu kedua minggu ketiga aja lah. Nah di tengah-tengah itu. Jadi dari awal kita ada ini juga. Kalau mau ya. Itu. Gimana Bang Burhan? Bagus sekali itu. Bagus. Program yang bagus. Iya. Untuk bisa orang itu sadar bahwasanya Ramadan tuh bulan yang harus kita banyak ibadah berbagi ya dimana di bulan itu kan banyak pahala kita dilipat gandakan betul kullu amalin yudha'af dilipat gandakan bukan dilipat jandakan kullu amalin yudha'af itu cuma ada pada bulan suci Ramadan yang sunnah jadi kita sibukin dengan amal-amal yang baik betul jangan disibukin di dunia.
Satu masukan lagi nih buat grup grup kita nih 7 sekawan. Kitanya tuh jangan actionnya cuma di grup ya. Dunia maya. Dunia maya yang hasilnya maya juga ya. Ayo. Begitu di dunia nyata mana orangnya? Wah, jadi jatuhnya alladzina yu'minuna bil ghaib gitu kan. Orang beriman percaya pada yang gaib. Memang ada sih di dunia maya, tapi di dunia nyata kita belum ketemu nih gitu ya. Untuk kumpul gini gitu kan. Sampai ya. Kita pengennya niat kita untuk bulan Ramadan kita sampai umur kita bisa ibadah dengan baik, dengan khusyuk dan bisa beramal bukan buat diri kita tapi juga buat orang-orang yang bisa yang berpuasa gitu. Allah lah yang mencatat. Ini mungkin kejauhan barangkali kalau mau ngumpul di sini ya boleh juga ditentuin dikumpul di era grafika misalnya. Bisa boleh. Di rumah Bang Asmat bisa. Asmat bisa. Istirahat atau di kalau saya ruangnya cuma segini. Jadi nggak bisa nampung. Mohon maaf. Belum selesai juga bisa diangkat gitu. Iya. Oh, cukup lah. Iya. Bisa. Kasih banner warna hijau gitu. Iya. Atau rumah Bang Yunus kali. Bang Yunus di mana? Bang Yunus di Kuningan situ. Kuningan sini. Kuningan dekat Ambasador. Aduh, mantep. Berarti rumahnya gede tuh. Gede, Ambasador. Iya, itu. Oke, gitu saja dari kalau kita nih. Masih agak susah, agak jauh, boleh kita datang ke tempat-tempat lah yang saling bersilaturahmi. Oke, dari kita bertiga nih kita mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga kita berada dalam kebaikan dan sampai di bulan Ramadan dan juga bisa melakukan amal-amal ibadah. Selamat Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.